إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف احتماني إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Ilahi, wahai Tuhanku, aku tak pantas jika aku masuk surga Firdaus. Akan tetapi aku tak kuat dengan panasnya neraka Jahim.
Oleh karena itu ya ilahi, wahai Tuhanku, terimalah taubatku, ampuni segala dosa dan kesalahanku. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengampun atas dosa yang besar dan banyak. Dosa-dosa aku laksana butiran-butiran pasir. Terimalah taubatku dan ampuni segala dosa-dosaku. Wahai Tuhan yang Maha Agung, tiap detik, tiap menit, tiap jam dan tiap hari usiaku selalu bertambah. Jatah umurku semakin berkurang. Akan tetapi dosaku semakin menumpuk dan menggunung. Bagaimana aku menanggungnya ya ilahi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allahu ta'ala wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala yaqilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkannya? Dikembalikan kepada kejadiannya maksudnya adalah orang itu kembali menjadi lemah. Orang itu menjadi kurang akal sehingga menjadi pikun dan lain sebagainya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Barangkali kita termasuk orang yang dikaruniai oleh Allah panjang umurnya, rajin sholat berjamaahnya, rajin puasa yang wajib dan yang sunnah, rajin membaca Al-Quran, rajin membaca sholawat, rajin bertasbih, rajin bertahlil, rajin bertahmid, dan amal-amal soleh yang lainnya. Rajin bersedekah, bantu anak-anak yatim, membantu fakir miskin, mendidik putra-putri kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Itu semua mari kita pelihara. Itu semua mari kita tingkatkan, mari kita tambahkan dari hari ke hari, dari hari ke hari. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya dan jelek amaliyahnya. Barangkali kita malah sebaliknya, dikaruniai panjang umur tetapi jelek perbuatan kita, banyak melakukan dosa. Mata kita, mulut kita, anggota badan kita, hati kita tidak untuk yang baik, tidak untuk yang ma'ruf.
tetapi selalu salah dan selalu dosa. Malas sholat, dengki, iri hati, bakhil, medit, dan perbuatan-perbuatan jahat yang lainnya. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, ada 3 kelompok makhluk Allah dapat dijelaskan. 1, makhluk Allah yang bernama malaikat. Mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berdurhaka kepada Allah atas apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka senantiasa melaksanakan, menjalankan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Yang kedua, makhluk yang bernama syaitan. Makhluk ini selalu berbuat jahat. Makhluk ini selalu berbuat dosa. Makhluk ini selalu berbuat onar, mengganggu manusia, tidak pernah berbuat kebaikan, selalu berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 3, makhluk Allah yang bernama manusia. Baik terus seperti malaikat, tidak. Jahat terus seperti syaitan, tidak. Manusia itu kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat, kadang-kadang Allah, kadang-kadang apik. Sak apik wong ngono ana alane, ana eleke, ana kotore. Sebaliknya, sak elek-eleke wong ngono ya ana apike, ana makrufe, ana taate. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, kalau pakaian kita kotor perlu dicuci. Kalau pakaian kita kotor perlu dicuci. Kalau badan kita kotor perlu mandi. Kalau lantai kita kotor perlu dipel, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalau pakaian kita, kalau badan kita, kalau lantai kita tidak dibersihkan, tidak disucikan, kalau tidak dipel, maka akan menjadi kotor, maka akan menjadi jorok, maka kita akan menjadi bau, orang tidak suka. Bagaimana dengan kita yang penuh noda dan dosa, yang penuh durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita bersihkan noda, kita bersihkan dosa, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang mau bertobat dan suka kepada orang yang berbuat kebersihan, orang yang suci. Secara logika, secara akal, secara nalar, umumnya manusia itu kalau mengotori dirinya sendiri, kalau mengotori orang lain, mestinya kita minta ampun, kita mohon maaf atas kelas kesalahan yang diperbuat, menyesal telah melakukan perbuatan salah, dan berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi. Dalam bahasa agama, kalau kita berbuat salah, kalau kita berbuat noda, kalau kita berbuat dosa, mestinya kita yang pertama beristighfar. Mestinya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan salah, atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Yang kedua, an-nadam, menyesal karena telah melakukan kesalahan, karena telah melakukan dosa dan noda. Yang ketiga, wal azmu ala adamil audi, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi sab'ina marratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya memohon ampun dan bertobat kepada Allah dalam sehari sebanyak 70 kali. Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 3816. Kila mi'ata marrah, tidak hanya 70 kali, tetapi Nabi juga melakukan istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 kali. Nabi yang maksum, yang tidak punya dosa, mau beristighfar sebanyak 70 kali, sebanyak 100 kali. Bagaimana dengan kita? Apa sanggup memohon ampunan kepada Allah 70 kali sampai 100 kali? Wong sing apik ngono, ora wong sing ora duwe salah lan dosa, nanging wong sing apik ngono, wong sing duwe salah lan duwe dosa gelem njaluk ngapura. Pemirsa kaum muslimin muslimat rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib.
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membiasakan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjadikan kepada orang itu yang susah menjadi mudah, yang sempit ada jalan keluarnya, dan Allah akan memberi kepada orang itu rezeki yang datangnya dengan tiba-tiba, rezeki yang datangnya tanpa disangka-sangka. Banyak masalah yang tidak mudah untuk dipecahkan, banyak masalah, banyak tujuan, banyak cita-cita yang susah untuk digapai. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita agar yang susah menjadi mudah, agar yang sempit ada jalan keluarnya. Allah akan kasih rezeki yang datangnya tanpa disangka-sangka. Mari bersama-sama kita biasakan membaca Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam satu hari satu malam kita baca 100 kali. Setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar lahir, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca, saya ulang lagi, Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, sebanyak 100 kali. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, inilah sebuah pengakuan, inilah sebuah penyesalan, dan ini pula solusinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.